Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir di Al-Faizin untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian oleh kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami Allah memberikan pemberian besar kepada Sulaiman, kepada Daud, itu berupa seorang anak yang bernama Sulaiman. Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba karena dia awwab, hamba yang pandai kembali. Daud itu seorang raja, punya anak juga seorang orang tua itu paling senang kalau anaknya itu menjadi fotokopinya, ya. Tidak ada kebanggaan yang paling nikmat kalau kita punya anak, itu biasanya adalah fotokopi kita. Makanya nikmat pemberian besar Allah kepada Daud adalah Sulaiman. Salah satu cerita menarik dari Nabi Sulaiman adalah idh uridu alaihi bil ashyi sofinatul jiyad. Suatu hari Nabi Sulaiman itu meminta supaya dia disiapkan sekitar, dalam satu riwayat, 1000 ekor kuda untuk dipakai berperang. Nah, waktunya adalah bil ashyi. Bil ashyi itu adalah waktu setelah asar. Kalau al-ghudu itu biasanya waktu setelah pagi, al-ashyi adalah waktu setelah asar. As-sofinatul jiyad, pada waktu menjelang atau setelah asar itu dia diperlihatkan as-sofinatul jiyad. As-sofinatul jiyad adalah kuda-kuda gagah yang bisa mengangkat ketiga kakinya, kemudian satu menapak ke bumi. Ya. Kalau kuda paling gagah itu kalau satunya menapak, tiga-tiganya diangkat. Itu penampilan kuda paling gagah dan paling hebat. Di antara beberapa ekor itu Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda-kuda itu. Ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, seorang panglima, ya, di perang itu paling nikmat. Menikmati itu sampai dia kemudian terlupakan oleh wirid hariannya. Ada yang menyebut sholatnya, ada yang menyebut wiridnya, ya. Dia lupa mengingat, kata Nabi Sulaiman, inni ahbabtu hubbal khairi. Saya itu menyukai kuda-kuda itu an zikri rabbi, sampai saya melupakan mengingat Tuhan. Hatta tawarat bil hijab, sampai kuda-kuda itu selesai, tidak terlihat lagi oleh saya, dan waktu malam pun tiba. Nah, zikirnya belum, atau ibadahnya belum terlaksana. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kan penyesalan. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Kata dia, rudduha alayya, kembalikan lagi onta-onta yang kuda-kuda yang hebat itu, kembalikan ke sini. Apa yang dilakukan? Famashan fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Ini kelanjutan dari ayat itu, ya.
banyak tafsiran. Kata Ibnu Abbas dan yang lain-lain mengatakan onta atau kuda-kuda itu kemudian disembelih bagian leher dan kakinya. Ada juga yang menyebut mashan ya di sapu-sapu. Ya. Kemudian daging-dagingnya itu onta itu halal, kuda itu halal dimakan dagingnya. Ya, dibagikan sebagai bentuk penyesalan dia atas apa yang dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Lanjutan ayat itu mengatakan fasakharna lahu rih. Kami ganti dari perbuatan itu adalah kami jadikan Nabi Sulaiman bisa mengatur angin. Dia bisa menyuruh angin itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atas perintahnya dan bertiup sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Ya, tidak sekedar itu saja, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Kami juga taklukkan bagi dia jin-jin, ya, bagi syaitan untuk dia atur. Ya. Allah mengatakan hadza ata'una, ini adalah pemberian kami untuk Nabi Sulaiman. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini kan kisah Al-Quran yang mungkin kita sudah sering baca tapi nggak menyimak. Ya. Para ulama mengeluarkan satu hikmah menarik bahwa perhatikan Nabi Sulaiman. Ya. Dia itu seorang nabi yang mengumpulkan antara ilmu dan kerajaan dan harta. Ya, dia sangat berbeda dengan Nabi Ayub, ya, yang diberikan kekuasaan, diberikan ilmu, diberikan juga harta benda. Tapi juga dia disebut dengan Awwab, seorang raja yang pandai kembali kepada Allah. Nah, itu jarang-jarang penguasa begitu. Nah, itu Nabi Sulaiman. Nah, kasusnya adalah ketika dia melihat yang dia senangi, itu membuatnya dia lalai, dia sembelih segala sesuatu yang menghalangi dia. Kata para ulama, coba kalau engkau hatimu ini tergantung dengan sesuatu dan susah hilangkan. Tips pertama adalah lihat hatinya, diobati hatinya. Kalau hati tidak masih terus tergantung, sembelih hal-hal yang membuat kau itu tidak tergantung lagi dengan itu, tapi disertai keyakinan akan ada ganti yang lebih baik dari itu. Ya, itu pelajaran pertama. Yang kedua, Allah itu sangat cemburu dengan hati seorang hamba yang tertuju kepada selain dirinya. Jadi kalau ada hati nih, terus hati itu tertuju bukan kepada selain Allah, Allah itu cemburu. Ya. Karena itu karena ada seseorang yang berani mengganti, dia akan dikasih yang lebih baik karena sudah berani mengembalikannya kepada yang lurus itu. Ini saya kira pelajaran besar dari cerita Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam surah Shad ayat 30 dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.